Kenapa IPO GRIA ini menurut saya adalah IPO paling nekat? Yuk kita bahas. Tetapi sebelum membahas lebih detail, bagi kamu yang suka pembahasan mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Inggria Pratama Kapitalindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan juga real estate. Saat ini perusahaan sedang menjalankan 10 proyek real estate yang tersebar di Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Timur. Total unit yang sudah terjual sebanyak 1.140 unit rumah. Dan per Februari 2023, perseroan memiliki total luas lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebesar 138 hektar. Untuk lebih mempermudah, kita anggap saja 1 hektar itu luasnya kurang lebih sekitar 1 lapangan bola ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan ini punya luas lahan sebesar 138 hektar, maka kurang lebih tanah yang dimiliki adalah seluas 138 lapangan bola. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya agar lebih mudah untuk dipahami. Kinerja keuangan year on year dari tahun 2020 ke 2021 ini rugi sebesar 14,9%, dan dari tahun 2021 ke 2022 ini juga rugi 6,7%. Tetapi di bulan Februari 2022 ke bulan Februari 2023 itu naik 140%. Laba bersih dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik 58,3%. Lalu dari 2021 ke 2022 ini turun 59,2%. Dan di sini ada catatan ya teman-teman. Catatannya adalah sebagian besar disebabkan oleh pencatatan keuntungan selisih nilai wajar utang pemilik lahan. Jadi bukan benar-benar dari pendapatan penjualan ya teman-teman. Kemudian di bulan Februari 2022 sampai dengan Februari 2023 itu naik 124,5%. Ya wajar saja sih, karena di tahun 2022 ini dia ngalami kerugian ya, minus 0,5 atau sekitar minus 500 juta. Baru kemudian di tahun 2023 tepatnya di bulan Februari ini mencatatkan keuntungan 0,1 atau kalau dalam miliar ini sekitar 100 juta. Ini keuntungannya kecil sekali ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini ini catatannya banyak, lalu kemudian keuntungannya ini juga sangat kecil sekali ya. Ini benar-benar IPO modal nekat sih kalau menurut saya. Seperti ngebet banget pengen IPO gitulah kalau menurut saya ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Rencananya pada IPO ini, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,7 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp120. Dan untuk potensi pendanaannya sebesar 207 miliar. Jadwal penawaran umum di tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2023. Dan untuk tanggal pencatatannya nanti ya di tanggal 8 Agustus 2023. Jadi memang di 8 Agustus nanti akan ada tanggal kembar ya teman-teman. Dan ini dimanfaatkan untuk pesta IPO. Jadi gimana teman-teman? Sudah pada pesan untuk IPO-nya GRIA ini atau malah skip? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Potensi market cap dari IPO GRIA sebesar 989 miliar sampai dengan 1,03 triliun dengan price per share 31,5 sampai dengan 32,9 dan PBV-nya 1,9 kali. Sedangkan untuk PE-nya 412 sampai dengan 430 kali. Wah, ini luar biasa sekali ya valuasinya. Dilihat dari sisi manapun menurut saya pribadi tetap sangat-sangat premium ya. Alokasi dana hasil IPO sebesar 151,92 miliar untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh perseroan. Lalu sisanya untuk modal kerja perseroan dengan rincian sebesar 35,1 miliar untuk pembangunan proyek perseroan yaitu Mahakam Grande City di Kota Samarinda. Kemudian yang kedua sisanya untuk biaya operasional perseroan. Ini 151,92 miliar untuk bayar hutang ya teman-teman. Jadi dari sekitar 200 dana hasil IPO itu 151,92 miliarnya untuk bayar hutang. Bagi saya pribadi hal seperti ini akan sangat jadi catatan ya, karena IPO untuk bayar hutang itu kalau menurut saya itu membuatnya jadi kurang menarik sih. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah RDK Elite Sekuritas dengan kode broker AO. Salah satu IPO yang pernah dikawal oleh RDK Elite bersama dengan broker lain yaitu KB Valburi dan juga MNC Sekuritas adalah saham SMIL. Cukup menarik ya, di hari pertama di bawah arah meskipun besoknya diturunin lagi. Jadi selama teman-teman disiplin harusnya nggak akan mengalami kerugian. Tetapi apakah di IPO ini juga akan sama? Ya kita lihat saja nanti.
Perlu dicatat kalau untuk SMIL kemarin itu memang perusahaannya cukup menarik ya teman-teman. Cukup berbeda lah kalau dengan GRIA ini. Dan bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini akan masuk ke dalam kategori syariah ya. Tetapi untuk keputusan final, kita tunggu keputusan dari OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulan yang pertama, keuangan dari perusahaan ini menurut saya pribadi kurang menarik ya, karena dari tahun ke tahun terlihat terjadi penurunan, dan saat terjadi kenaikan pun di tahun 2023, dari total pendapatan sekitar 4,3 miliar, keuntungan bersihnya itu cuma sekitar 100 jutaan ya, dan ini menurut saya sih kurang menarik. Lalu kemudian untuk valuasinya, dilihat dari sisi manapun, valuasinya memang premium ya teman-teman. Kemudian dari sekitar 200-an miliar dana hasil IPO, 150 miliar lebih itu digunakan untuk bayar hutang, dan tentunya hal seperti ini kalau menurut saya pribadi membuat IPO ini kurang menarik. Tetapi apakah IPO seperti ini akan ARB? Ya kita lihat saja nanti saat IPO. Karena kalau kita lihat kemarin dari underwriter-nya cukup bagus ya saat mengawal IPO. Tetapi apakah di IPO ini juga akan sama? Ya kita tidak tahu sih teman-teman. Karena strategi underwriter dalam mengawal IPO tentunya berubah-ubah. Kalau saya sih skip ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Dan menurut saya kalau seandainya dibuat ARA pun, ya itu berarti bukan rezeki saya. Sesimpel itu teman-teman. Dan bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.